Timnas Indonesia makin kuat, media Thailand yakin Timnas Indonesia bisa kalahkan Cina dan imbangi Jepang. Media Thailand, Thairat Sport yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Thailand sendiri sangat yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina dan imbangi Jepang dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, Timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Cina dan Jepang, saya rasa Indonesia akan mendapatkan hasil yang baik di pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Jika Indonesia menambah pemain naturalisasi baru, maka kekuatan itu akan semakin sempurna, lanjut Thairat Sport. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Cina dan Jepang. Ia lalu memberikan satu syarat agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Cina dan Jepang juga merupakan tim yang sangat bagus, Jepang belum terkalahkan, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Manchester United akan melawan ASEAN All Stars dalam turnya ke Malaysia. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, diharapkan ikut dan jadi kapten melawan Setan Merah. Manchester United akan menggelar tur pramusim ke Malaysia pada 28 Mei mendatang. Skuad Ruben Amorim akan melawan tim ASEAN All Star di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Skuad ASEAN All Star saat ini belum jelas. Namun, AFF memastikan skuadnya berasal dari 12 anggota AFF, yang akan dipimpin pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Situasi itu memunculkan nama Jay Itzes. Bek Timnas Indonesia itu diharapkan bisa ikut main, bahkan memimpin tim ASEAN All Stars melawan raksasa Premier League itu. Pakar sepak bola Astro Arena, KS Sundaresan, menilai Jay Itzes cocok memimpin ASEAN All Stars. Menurutnya, dibutuhkan pemain berkelas dunia untuk mengadang penyerang Manchester United. Jay Itzes saat ini memang bermain di Serie A bersama Venezia. Musim ini, Jay Itzes banyak melawan penyerang top di Serie A. Di Timnas Indonesia, Jay Itzes juga sudah didapuk menjadi kapten. Jay Itzes bisa memimpin tim Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah Jay Itzes bisa bermain di klub ASEAN All Stars saat melawan Manchester United? Baik, kita nantikan. Profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Givayro Reat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givayro belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givayro Reat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givayro Reat, lanjutnya. Ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama Timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givayro Reat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givayro sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun.
Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givay Roreat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Masyarakat Cina panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan top tambahan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, masyarakat Cina menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Juni 2025 mendatang. Masyarakat Cina pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor tipis 1-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Juni 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Zhang Wei, desakan disampaikan untuk timnas Cina agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Cina saat ini. Timnas Indonesia akan menambah pemain keturunan top yang bermain Eropa, ini sangat gila, tulis Zhang Wei. Sepertinya mereka benar-benar bersemangat menatap Piala Dunia, kita perlu waspada, lanjutnya. Tentu mereka akan bersemangat mengalahkan kita, namun jika kita bersiap maka kekalahan sepertinya tidak akan terjadi, tegas Zhang Wei. Publik Malaysia ikut heboh dengan rumor transfer Jay Itzes ke Inter Milan. Seakan iri, mereka bahkan sampai memberikan komentar sadis terkait berita transfer sang kapten timnas Indonesia. Kabar mengenai kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan bisa jadi bukan isapan jempol semata. Beberapa sumber menyebut kubu Inter Milan bahkan sudah mengirim utusan mereka untuk menantau langsung sang pemain. Menurut laporan media Italia, Jay Itzes disebut telah mengundang kekaguman AC Milan, Napoli hingga Milan. Bahkan, media Italia tersebut melaporkan bahwa tim pencari bakat Inter Milan telah memantau langsung Jay Itzes saat memperkuat Venezia kontra Monza yang berakhir kemenangan untuk Venezia. Bukan rahasia lagi bahwa Inter Milan tengah mencari bek tengah untuk berkembang bersama Inter Milan dan Jay Itzes telah memukau para pengamat Inter Milan. Publik Malaysia iri dengan rumor Jay Itzes ke Inter Milan. Rumor kepindahan Jay Itzes ke Inter Milan pun ramai jadi pembahasan media sosial dalam beberapa hari terakhir. Berbagai macam reaksi pun bermunculan terkait berita yang masih simpang siur tersebut. Namun, publik Malaysia sepertinya tidak terlalu senang dengan rumor yang ada. Di akun media sosial Twitter, beberapa akun sepak bola negara jiran bahkan membuat postingan soal penilaian mereka yang mengatakan kalau Jay Itzes lebih layak bermain di Johor Darul Ta'zim klub sepak bola Malaysia ketimbang Inter Milan. Sangat kocak sekali tetangga jiran Indonesia ini, terlalu panas sendiri ketika ada sesuatu yang menonjol di timnas Indonesia. Setelah Belanda, apakah Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia? Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Martin Paes, Kelvin Verdong, Jay Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramangoen hingga Ula Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang, VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper, FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah, Werder Bremen 2, Reno Mons, bek tengah, Groot Herfurth, dan Nafi Nahdi, fullback kiri, winger kanan, FC Munsingen 2.
Mengutip dari Football Indonesia, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu, kelahiran Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg Senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan bek Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub, Werder Bremen 2. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari Football Indonesia, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi adanya 3 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 1 dari 3 nama tersebut adalah Maura Zijlstra dan 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari program PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Program ini mendapat dukungan penuh dari Menpora dan pemerintah. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tetapi yang sudah dijamin adalah Mauro. Untuk 2 pemain lain masih dalam proses, namun hal ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Mauro Zijlstra, penyerang FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang sudah mendekati tahap akhir naturalisasi. Untuk Mauro, dokumen dan berkasnya sudah kami terima dan siap untuk diproses. Namun, untuk 2 pemain lainnya, Kemenpora masih menunggu berkas dari PSSI. Prinsipnya, kami akan mendukung penuh agar proses ini berjalan lancar, jelas Dito. 2 pemain keturunan yang dimaksud oleh Dito masih belum diumumkan secara resmi. Namun, rumor yang beredar menyebutkan nama Kenzo Goudmin dan Danil Hodoekhi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyebutkan bahwa proses naturalisasi 2 pemain tersebut masih terkendala karena berkas keturunan Indonesia miliknya perlu dicari lebih lanjut. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Pemerintah pun berharap para pemain keturunan ini dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prinsipnya, kami hanya menunggu agar semua dokumen selesai sehingga mereka dapat membela timnas Indonesia. Pemerintah siap mendukung penuh langkah PSSI ini, tutup Menpora Dito. Nova Arianto mengirim permohonan maaf kepada supporter tanah air usai perjalanan berakhir timnas U17 Indonesia. Setelah semua yang dilakukan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, seharusnya tak perlu ada maaf dari mereka. Garuda Muda memberi kebanggaan bagi seluruh negeri dengan penampilan sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Dalam 3 laga grup C, Putu Panji dan kawan-kawan menyapu bersih 3 laga kontra Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Hasil tersebut membuat Indonesia lolos ke fase gugur, sekaligus memenangi tiket ke Piala Dunia U17 2025.
Indonesia lantas menghadapi Korea Utara pada laga perempat final, Senin, 15 April 2025, malam. Hasil pada laga semalam tergolong jauh dari memuaskan, yaitu kekalahan telak 0-6. Meski Korea Utara hanya berjarak 5 peringkat di ranking FIFA di level senior untuk melihat peta kekuatan sepak bola, tim asuhan Nova Arianto terlihat kalah kelas. Perbedaan pengetahuan bermain di level tertinggi Asia terlihat pada gol kelima Korut pada menit ke-61 yang dicetak RI Kangrim. Gol tersebut berasal tepat kick-off restart Indonesia usai kebobolan gol keempat, bola lambung dimentahkan, Korut mengirim balik bola, bek Indonesia gagal berduel, gol tercipta. Usai pertandingan, Nova Arianto mengirim pesan mengharukan berisi permohonan maaf pada supporter tanah air. Saya minta maaf akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar, tulis Nova di Instagram. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras semua pemain yang sudah berjuang memberikan yang terbaik. Banyak pengorbanan dilakukan pemain tetapi semua terbayarkan dengan kami lolos Piala Dunia U17. Ini adalah turnamen level Asia pertama Nova bersama Timnas U17 Indonesia. Ia sebelumnya bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong selama 5 tahun di berbagai kelompok umur. Termasuk semua staf pelatih dan ofisial yang bekerja sangat keras dalam menyiapkan agar pemain bisa maksimal di setiap pertandingan, tulis Nova lagi. Pastinya semua punya peran masing-masing dalam kesuksesan tim ini meraih mimpi kami ke Piala Dunia U17. Tak lupa kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir beserta jajarannya termasuk pemerintah atas semua dukungan dan support yang diberikan. Seyogianya Nova tak perlu mengirim permohonan maaf semacam itu. Justru kami supporter yang telah memberi ekspektasi tinggi, yang harus meminta maaf pada anak-anak muda tersebut.